Halo para penggemar siato.id, kita ketemu lagi. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Kita kali ini tetap akan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bersama Ibu Dr. Yuli Rahmawati. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak Yanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Yuli? Baik, baik. Alhamdulillah. Pak Yanto sehat ya? Alhamdulillah ya sehat karena kita dia boleh tidak sehat ini. Terlalu Positif sehat, terlalu positif thinking. gimana suplemennya banyak kok Yul. Iya makanya. Pagernya banyak, pagernya. Oke, kita kali ini Yuli kembali ke alam saja, manggil Yuli. Ini masuk ke episode 5. Kemarin kita sudah memproduksi video 4 episode, sekarang ke episode 5. Kali ini kita akan berbicara mengenai analisis data. Dalam bahasa Inggrisnya data analysis. Analisis dokumen. Kebalik juga nih tadi ya. Maksudnya dokumen juga data. Dokumen analisis. Jadi yang benar, saudara-saudara para penggemar siato.id, kita sekarang akan membicarakan dokumen analisis atau analisis dokumen. Apa itu sebenarnya, Yul? Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang wawancara gitu ya, terus observasi. Nah ini satu lagi nih analisis dokumen. Jadi tiga urutan ini adalah yang kita anggap penting lah di kualitatif ya, yang banyak digunakan gitu. Jadi namanya analisis dokumen itu merupakan sebuah review, merupakan sebuah evaluasi dokumen yang memang kita interpretasikan. Jadi nggak bisa baca aja nih Pak Yanto. Nah pertama yang harus dibentuk memang hobi membaca juga gitu. Dan biasanya memang tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri maksudnya digabung dengan wawancara dan digabung dengan observasi. Nah biasanya lagi mereka menganggap ini adalah bagian kredibilitas. Kalau di buku Denzin and Lincoln dianggap karena itu saling mensupport ya. Kadang yang tidak ditemukan di wawancara ditemukan di analisis dokumen gitu. Jadi tahapan pertama seperti biasa kita membaca dokumen ya, kita scanning, skimming gitu ya, seperti reading itu. Kemudian kita baru baca detail. Nah sebelum kita evaluasi itu kita paling tidak punya rangkuman. Biasanya kalau sudah expert sih langsung bisa mengkritisi dan mengevaluasi atau interpretasi mengkritisi. Tapi kalau belum biasa, biasanya harus terpaksa buat rangkuman dulu. Poin-poinnya apa? Sama dengan yang kemarin kita harus bikin tabel lah paling tidak gitu. Bukti kalau kita melakukan analisis dokumen. Begitu Pak Yanto. Nah, dokumen itu terdiri apa saja sebenarnya secara sistematik? Harus disebut yuk 1, 2, 3. Jadi nih memang jenis dokumennya itu banyak ya klasifikasinya. Jadi misalnya ada dokumen yang sifatnya ya kalau dokumen formal misalnya entah dokumen peraturan-peraturan, kemudian kalau dokumen kebijakan ya entah kebijakan terkait kurikulum, tergantung konteks penelitian kita seperti apa. Nah kemudian ada juga yang informal bentuknya Pak Yanto. Kalau biasa kita suka kalau pernah baca buku book chapter, sebuah book chapter kok isinya cuma seperti percakapan antara dua orang, isinya ada tuh seperti itu. Nah kita bisa memanfaatkan itu, contohnya komunikasi dengan promotor atau supervisor gitu ya di email. Nah itu dokumen juga. Jadi apa informal conversation yang ada memang kita catatannya kita bercakap-cakap dengan entah partisipan, entah apa namanya orang lain yang sebenarnya kita tidak sengaja melakukan itu, gitu, bukan memang kita seperti konsultasi dan sebagainya, itu kita bisa analisis juga. Atau kalau kita meeting, kan biasa ada tuh supervisor meeting ya, nah itu semua catatan itu ingat tanggal sekian. Saya suka dikritisi kalau ada mahasiswa yang kritis
kritis gini, Bu, Ibu kan ingat tanggal sekian Ibu ngomong gini, kok Ibu berubah lagi. Nah yang seperti itu tuh, itu bagian dari dokumen yang dianalisis. Jadi ditulisnya kadang komunikasi informal atau rapat dengan apa tanggal berapa gitu. Bahkan koran bisa Pak. Jadi yang kayak seperti yang terakhir tuh sifatnya yang advertisement apa namanya yang sifatnya newspaper atau misalnya kita punya apa namanya informasi tentang application form apa bahkan application form itu bisa jadi dokumen yang perlu kita analisis kalau misalnya contohnya penelitian tentang lembaga-lembaga atau misalnya beasiswa-beasiswa yang diterima oleh sekolah ini tentang itu gitu. Jadi jenisnya cukup banyak. Ya, dan dokumen yang informal itu perlu dicatat itu, yuk. Karena kalau apa promotornya Balelo baru. Makanya kalau saya semua saya simpen tuh satu folder. Karena kan disertasi kan 3 tahun, 4 tahun gitu ya maksudnya. Jadi bisa jadi catatan. Ya, sebab promotor itu kan yang dilayani banyak. Nanti kalau sudah bilang iya, terus akhirnya pada pertemuan ke-16 bilang tidak, itu kan celaka itu. Jadi harus dicatat betul. Nah, adakah kaedahnya dalam melakukan analisis itu? Harus seperti apa? Kemudian apa tetap juga harus mengingat kepada sumpah dari tujuan meneliti itu? Iya, jadi kalau ini ada tulisan bagus ya. Memang tentang dokumen analisis ini dari Bowen ya, kalau sempat dibaca ya. Jadi dia menyampaikan satu chapter itu hanya tentang analisis dokumen. Jadi buat kualitatif kembali lagi nih Pak Yanto, meaning, makna. Jadi bukan kuantitatif gini, oh ini dokumen A, dokumen B, dokumen C, mana yang bicara misalnya tentang kebijakan kebijakan kurikulum. Oh yang menyatakan kebijakan kurikulum harus sentralisasi, saya desentralisasi, ada jumlahnya ada 2, 3, jadi bukan jumlah. Maksudnya semakin banyak dia semakin diakui, bukan. Jadi kalau di kualitatif dia memang lebih ke meaning, mana yang memang tadi balik lagi sesuai menjawab pertanyaan penelitian kita ya. Kemudian juga kita harus paham dan memang bisa menghasilkan empirical knowledge namanya. Jadi pengetahuan yang memang bisa kita gunakan. Makanya nanti kita harus kredibilitas dokumen harus kita pastikan ya. Jadi misalnya ada peraturan ya, peraturannya berarti kan mana nih yang paling baru. Kemudian kalau misalnya kita punya sumber kayak sosial media atau misalnya tadi ya newspaper, apakah sumber ini bisa kita percaya atau tidak. Bahkan kalau Strauss yang menemukan yang salah satu tokoh di grounded theory, dia di bukunya itu bukunya sih udah lama ya, tahun 1967 sampai bilang grounded theory itu bisa dengan analisis dokumen saja. Sampai bilang begitu karena dia itu bisa tergantung ya sekuat apa kita bisa mengekstrak meaning dan interpretasi yang baik. Jadi itu Pak Yanto yang saya pikir pemilihan dokumen itu sangat penting ya. Kemudian fokus tetap ke perumusan masalah tadi. Dan yang ketiga, fungsi dia kan sebagai pelengkap. Jadi bisa jadi kita udah interview nih. Terus dari dokumen analisis gini, ini ada bisa ditanya nih di interview, itu bisa nambah pertanyaan interview. Makanya interaktif bentuknya kualitatif ya itu ya, siklus maksudnya nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti maksudnya setelah interview selesai udah nggak nanya lagi. Ternyata pas lagi melakukan analisis dokumen, iya ya ini harusnya bisa ditanyakan nih, udah balik lagi ke interview gitu. Ya jadi bayangan saya dokumen itu hanya diperoleh ketika observasi. Ternyata tidak ya. Di mana saja bisa kita dapat. Dan memang malah kadang kan pengetahuan kita terbatas ya Pak Yanto. Misalnya apalagi kalau saya bukan orang pemegang kebijakan misalnya gitu. Saya tanya-tanya ternyata kebijakannya itu sebenarnya udah ada gitu. Karena keterbatasan pengetahuan saya pas analisis dokumen itu, ya saya mau nggak mau akhirnya mungkin wawancaranya jadi harus saya dalami lagi, harus saya tambah lagi pertanyaannya, atau ternyata saya salah interpretasi. Makanya di kualitatif itu kita menyampaikannya tadi ya sebagai kredibilitas. Nanti di keabsahan data mungkin kita satu rekaman tentang
keabsahan data penelitian kualitatif itu agak banyak, Pak Yanto. Jadi salah satunya adalah credibility penelitian kualitatif gitu. Nah, itu yang diinginkan itu nanti dilihat itu yuk. Dan dokumen itu misalkan saja kan tidak harus lahir setelah interview, setelah observasi, bisa juga dokumen lahir duluan. Iya, benar. Apalagi kalau yang udah penelitiannya itu biasanya mix method, bahkan itu juga bisa pakai analisis dokumen, karena setelah data kuanti, oh ternyata di kebijakan seperti ini. Jadi itu bisa di awal sebagai beda ya, kalau sama paper kan memang kita melakukan juga, tapi kan kebijakan dokumen itu kan adalah sosialisasi share, maksudnya secara sosial, secara umum masyarakat juga tahu dokumen itu digunakan untuk ini gitu. Jadi memang bisa di awal tuh Pak Yanto. Nah, saya mungkin supaya bisa ini juga menyampaikan keuntungan dan kelebihan analisis dokumen ya dibanding yang observasi dan wawancara, dia memang efisien. Kan less time ya. Kalau wawancara 15 menit itu saya hitung, itu transkripnya 60 menit. 15 menit saya ngomong sama Pak Yanto, itu saya bisa ngetik transkripnya itu sejam lebih ya. Jadi itu sangat tidak efisien kalau misalnya dokumen kan kita tinggal baca gitu ya, apa namanya yang ada di situ. Kemudian selanjutnya dia juga keberadaan dokumennya kan udah jelas, oh dokumen ini karena public domain, artinya memang bisa diakses, kan berarti kita bisa hard copy kan, bisa soft copy, jadi nggak ada masalah. Tadi juga efisien, selain efisien dia kalau orang ekonomi mungkin bilangnya efektif, cost efektif ya, maksudnya dia murah, mudah bisa didapat dibanding yang lain, misalnya interview harus datang dan sebagainya. Terus kalau dikritisi masalah obtrusiveness di kualitatif kan, wawancara tuh mengganggu observasi, mengganggu interpretasinya dan interaksinya misalnya gitu. Kalau dokumen kan enggak, memang itu benda mati gitu. Dan datanya cukup stabil ya, selama itu dokumen yang kita resourcesnya kita akui ya kan, dia bentuknya kan tetap seperti itu. Kalau wawancara kan enggak, jadi wawancara berkembang, emerge dan sebagainya gitu. Jadi coveragenya jelas itu. Nah tapi emang kelebihannya dia kadang nggak detail ya, kan itu dokumen punya orang gitu, kita nggak bisa nambahin kurang lebih apalagi nih yang nggak ada gitu kan. Jadi mungkin itu yang agak sulit tuh misalnya kita dapat gitu. Nah kadang selektifnya agak bias nih Pak Yanto. Jadi saya kalau sama supervisor saya dibilangnya gini, kamu kalau pilih dokumen lihat dulu ya ini siapa orangnya gitu. Kadang begitu juga, karena kayak seperti baca buku research metodologi, punya siapa, Bremen punya siapa, itu oh dia orang kuanti, oh dia orang kuali, jadi ada begitu tuh. Jadi juga ada bias selektif dokumen juga. Penulis koran nih siapa nih yang nulis nih gitu kan, kan itu membawa perspektif sendiri. Ya, artinya itu sudah bagian dari apa ya? Bagian dari kredibilitas dokumen dong, yo. Misalkan siapa yang mengatakan apa, kemudian punya siapa itu, iya nggak? Iya, benar. Dan tentu saja peneliti harus paham. Tapi kalau peneliti nggak tahu siapa dan dia sedang jadi apa, itu bukan malah aman, yo. Iya, emang kalau orang nggak tahu kan nggak berdosa. Enak kan jadi orang nggak tahu, nggak gelisah dia. Iya betul. Jadi objektif nantinya, nggak punya subjektivitas sejak awal. Itu terjadi kan di kualitatif ketika penelitian itu melakukan analisis dokumen, yuk. Iya, makanya memang di kualitatif gitu ya, sering dibilang gini, makanya multiple methods, multiple data, pengumpulan data itu penting sekali buat orang kualitatif gitu. Jadi sudut pandang kita namanya juga multiple perspektif ya, dan karakteristiknya interpretive research gitu. Jadi dia sudut pandang berbeda. Dokumen analisisnya kok gini, tapi wawancara saya nggak begini, observasi nggak gitu. Nah pusingnya orang kualitatif begitu, nganalisisnya kan nggak boleh sendiri-sendiri. Nganalisisnya brok semua data itu jadi satu. Nah itu yang memang kalau nggak biasa ya jadinya memang agak menantang lah ya, menemukan garis benang merah dari semua kumpulan data yang memang sudah kita lakukan gitu. Kalau dilihat gitu, bobotnya, yuk. Jadi memang ya
Dul, kalau dilihat bobotnya, Jadi, bobotnya, iya. bobotnya misalkan saja, Jadi memang tergantung gimana? misalnya misal data yang dihasilkan oleh interview, kemudian oleh observasi, kemudian dokumen, itu yang paling bisa dipercaya yang mana itu? Bobot dari data-data seperti yang didapatkan itu. Bisa nggak Ya itulah ya, dikatakan jeleknya berbobot atau tidak? kualitatif ya. Bahkan di kualitatif tuh nggak bisa diangkakan, Pak Yanto. Sampai ada pertanyaan gini, kalau baca buku sampai ada pertanyaan misalnya penulis tulis gini, kalau Anda bertanya kepada saya berapa banyak dokumen, saya nggak bisa jawab gitu. Jadi seperti ini, kalau misalnya kan ada yang namanya penelitian kebijakan ya Pak Yanto ya, kebijakan, evaluasi program gitu tuh. Nah, analisis dokumen tuh penting sekali. Karena kan itu merupakan salah satu pondasi ya. Baru setelah itu, tapi kalau misalnya penerapan ketika itu diterapkan, kita ingin melihat di lapangan seperti apa, maka wawancara, observasi masuk tuh peranannya di situ gitu. Jadi karakteristik penelitiannya itu menentukanlah fokus penelitian, pertanyaan penelitian menentukan kontribusi setiap metode itu seperti teknik pengumpulan data itu seperti apa gitu. Jadi memang kalau saya baca buku-buku nih tentang bagaimana menerapkan analisis dokumen ya, termasuk ketika di studi kasus misalnya dia etnografi. Nah, dokumen yang sangat terpakai itu adalah yaitu interaksi orang dengan orang yang informal malah terpakai. Yang etnografi. Tapi kalau misalnya udah yang studi kasus dia misalnya mungkin terkait kebijakan apa dia mau cross check, kadang selain wawancara tadi, analis dokumen itu sangat penting. Nah, masalahnya juga ini nggak ada batasan ya. Batasan misalnya, ini cuma bisa digunakan di studi kasus, enggak. Di grounded dipakai juga, studi kasus fenomenologi juga dipakai di analisis dokumen ini gitu. Nah, nanti analisisnya ada 2 jenis Pak Yanto yang paling sering digunakan. Konten analisis sama tematik. Jadi ini yang sekarang hobi masa online nih, penelitiannya kan berubah jadi systematic literature review, atau kalau misalnya sulit ya literatur review saja, systematic literature review, atau meta analisis. Nah, ini kan kemampuan seperti ini mungkin selain jurnal-jurnal dianalisis, juga analisis dokumen dipakai juga untuk mengkonstruksi itu misalnya. Jadi memang karena kualitatif itu tidak ada pembobotan, tidak ada kuantifikasi, katanya kriteria sampai mendapatkan suatu data sampai mentok atau kejenuhan sampai jenuh itu ada ya, ada ya, ada. Ya. Ada. Jadi memang tadi kan, jadi setelah kita kumpulkan data tuh satu-satu, kan ada namanya tadi quality standar keabsahan data yang Pak Yanto tanya. Ini valid nggak gitu? Itu tekniknya banyak Pak Yanto. Jadi termasuk triangulasi, audit trail yang tadi saya bilang salah satunya tadi yang salah satu tabel misalnya gini. Kamu kok bisa sih ini ciri-ciri misalnya, atau ini list dari kriteria sebuah kurikulum misalnya gitu ya, karakteristik kurikulum yang harus dikembangkan misalnya gitu. Oh, itu melihat di Permendikbud berapa gitu. Nah, yang seperti itu tuh kita harus bisa nge-track sama kayak wawancara dan observasi. Jadi memang kan kualitatif dia sendiri-sendiri dulu setelah ditemukan, setelah itu digabung semua, dianalisis, coding dan sebagainya itu dalam satu bentuk analisis. Entah kalau kita manual ya tabel ya. Kadang kalau baca kritisi, percuma pakai software, pakai otak kita aja lebih canggih, suka begitu tuh. Jadi ya saya sih baca juga kritikan tentang software analisis kualitatif ya seperti itu gitu. Jadi nggak terlalu inilah ininya. Jadi nanti kita belajar lagi Pak Yanto masalah keabsahan data. Jadi kapan analisis dokumen, wawancara itu bisa kita akui? Ya salah satunya itu dengan tadi audit trail. Terus kalau misalnya observasi seberapa rich dan tactic description. Kemudian kalau interview seberapa dilakukan nggak member checking setelah Pak Yanto interview saya, cek ke saya lagi nggak misalnya itu kalau untuk penelitian gitu. Interpretasinya benar nggak gitu. Memang
capek ya Yul. Kalau Nih jangan-jangan jadi nggak mau neliti kualitatif. Aduh. maksud saya member check misalnya ya, itu kalau Iya. ketika interview pertama gelinding aja, setelah member check balik loh gimana? Ubah lagi. Aduh, memang Jadi ya itulah kredibilitas. Soalnya kan subjektivitasnya tinggi. ya, jadi bayangan saya seperti member check itu jangan-jangan seperti perkara-perkara pidana ketika BAP mau tanda tangani, ketika di pengadilan menarik diri, nggak mengakui. Iya benar, berubah lagi. Aduh, memang itu makanya kalau di kata-kata saya selalu bilang ingat-ingat key informan gitu ya. Jadi Ya, ya itu memang penting sekali. Jadi nggak sembarangan memang. Yul, di dalam analisis dokumen Hmm, kita juga bisa kan, atau harus bahkan melakukan coding, kemudian melakukan apa? kategori. Ya, Ya, apa yang data yang tidak bisa dipakai kemudian dibuang itu reduksi, ya itu bisa bisa juga ya, misal reduksi dokumen, kemudian dibuat tema-tema juga ya, berlaku itu. berlaku. Makanya namanya tematik analisis atau konten analisis. Jadi Oh, dua analisis itu biasa dipakai di analisis dokumen. dokumen. Jadi memang bukan sekedar kalau mahasiswa kita mohon maaf ya mungkin beberapa saja. Kalau buat analisis jurnal kan review summary gitu selesai itu Pak Ya, Yanto. Nah itu nggak bisa di analisis dokumen karena ya, kita harus mengevaluasi di ya, belakangnya lagi kita harus setelah itu kita kategorisasikan bukan hanya bikin kesimpulan kita ekstrak lagi kemudian kita kritisi lagi karena nanti di analisis harus begitu gitu. ya, ya nggak usah mohon maaf Yul, memang mahasiswa juga harus begitu. Kadang-kadang nih kok jadi tinggal ngopi paste isi abstrak dipindahin gitu kan. Ini terus kamu ini interpretasinya mana? Jadi pengalaman Juli ada nggak mahasiswa drop out karena Itu sedang menyelamatkan mahasiswa drop out ya. Jadi sekarang nih Pak Yanto kalau Pak Yanto lihat masa pandemi gini semua rata-rata kan ada yang berubah jadi systematic literatur review ya ya, atau literatur review yang ya udahlah anggap aja jadi dia bilangnya systematic literatur review tapi sebenarnya itu literatur review saja gitu ya, ya, tapi itu juga enggak literatur review saja juga maksudnya bukan referensi kunci bukan jadi saya merasakan semakin ke sini waduh kelemahan ya, ya. mahasiswa ya pertama dalam menemukan itu ya referensi kunci, referensi yang akurat, referensi yang memang yang menurut kita nih Anda harusnya pakai yang ini gitu. Kayaknya mungkin itu ya, itu mungkin skill yang harus benar-benar sebagai researcher ya khususnya ya mahasiswa postgraduate khususnya itu harus Ya. paham. Nah, Ya, ini agak menantang memang. kalau mahasiswanya cerdas bisa yuk. Iya Bu. Saya tahu. Nanti setelah lulus saya lakukan itu Bu. Ya, jadi Iya, benar. luar luar biasa ya. Jadi untuk apa highlight supaya para penggemar sianto.id nggak bingung di dalam analisis dokumen itu dua yang harus dilakukan, yaitu apa tadi content analysis dan meta analysis. Iya, Tematik oh, analisis. tematik analisis dan Ya, konten. dan konten analisis itu biasa yang biasa dilakukan. Berarti kalau memang kalau tematik itu memang sudah di-guide tema-temanya yang Ya, di-derive dari sesuai dengan problem dan tujuan itu. oh ya. Jadi jangan kemana-mana kayak kalau Pak Yanto biasa dibuat atau tanda tangan dokumen kebijakan kan poinnya banyak ya. Nah kita Ya, kan ambil yang kita butuhkan itu. ya, Dan emang nggak detail kan kebijakan itu kan dokumennya begitu aja umum. ya, betul. Ya, kalau Jadi gitu seperti itu. peneliti kualitatif itu wajib apa research problem dan tujuan itu dilaminating terus dikalungkan di lehernya. Iya kalau nggak dia menjelajah hutan yang akhirnya kemana-mana gelap dia nggak bisa kembali lagi. Iya, Dan siap-siap kalau selesai ambil data kita tuh pusing sendiri itu kertas bertumpuk ini wawancara 10 orang jadi jangan dipikir ih masa S3 cuma 5 orang case study gitu ya, 5 ya, orang itu udah aduh ya, ya. datanya kalau beneran meneliti 5 orang dengan baik ya Pak Yanto deep interview observasinya baik
terus percakapan tadi yang dokumen, analis dokumen segala macamnya itu baik, itu pasti dalam gitu. Ya itu yang kualitatif beneran Yul yang Yuli katakan itu. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa interview kok hanya 1 orang, 3 orang itu enggak anu Yul. Enggak, enggak pada suka itu. Tambah lagi. Oh, tambah lagi itu artinya kan menambah kuantitas, Iya, enggak kualitatif, jadinya bukan kuantitatif. kuantit. Iya, kalau saya selalu bilang sama mahasiswa saya yang berjuang ya penelitian kualitatif kan, ya pertama-tama waktu di kampus semua kuanti ya Pak Yanto. Jadi saya Ya, selalu bilang wajarlah kuanti itu sangat established. Dia ya, tuh dari tahun sebelum tahun 70-an saya aja belum lahir gitu. Kalau kalau kualitatif di pendidikan tuh 80-an saya udah lahir lumayan lah gitu maksudnya. Jadi maksudnya ya kita memang ya itu ya makanya menabrak-nabrak artinya otak kita kan biasa segala sesuatu diangkakan ya, khususnya ya, di bidang saya ya. Terus ya, tiba-tiba harus tidak bisa dibuktikan dengan angka tapi dengan tulisan-tulisan. Nah, itu yang memang sangat menantang ya gitu. ya, Jadi itu yang mungkin harus di-highlight ya. Jadi nanti kita belajar keabsahan data autentisitas, kredibilitas, kemudian juga representatif ya. Jadi misalnya tadi bicara jumlah gitu ya, kita nggak bisa menentukan jumlah, tapi paling tidak kita tahu oh ini kebijakan ini mewakili ini, kita tuh ada representasi yang harus kita pertimbangkan juga gitu. ya, Misalnya kita setiap level pendidikan ternyata yang dianalisis cuma punya SD kan nggak bisa gitu, ya, SDMI. betul. Jadi yang seperti itu. Aha. Ya oke. Ya oke Yul, saya kira sudah cukup untuk sesi ini. Nanti kalau ditambah-tambah lagi Tidur orang ya. takut masuk kualitatif nanti. Jadi demikianlah jadi pembicaraan kita dengan Ibu Dr. Yuli Rahmawati, para sahabat suyanto.id. Mudah-mudahan kita minggu depan akan ketemu lagi. Apa temanya ke depan? Yuk kita Rencananya mau naratif inquiry, jadi mungkinnya sangat baru ya, teknik ya mengumpulkan data naratif, teknik generasi data naratif inquiry untuk naratif research. ya itulah yang akan dibicarakan. Dunia lain lah pokoknya itu. Ya, terima kasih Yul atas kebersamaannya. Ya, Mudah-mudahan kita selalu sehat amin sampai amin ya ketemu Allah. minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.